Selamat siang dan selamat berjumpa kembali pemirsa dalam Kupas Peristiwa edisi pekan ini. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah dialog atau perbincangan yang selalu menjadi ramai juga di ruang-ruang publik kita. Dan saat ini kalau kita berbicara masalah pilkada serentak, maka hampir semua publik, mungkin semua masyarakat juga sudah membicarakan itu. Namun kami selalu melihat sisi-sisi menarik dari pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun depan ini. Dan pemirsa tidak salah kemudian kalau saya sudah kedatangan tamu-tamu saya yang terhormat, yang tentu erat kaitannya dengan pesta rakyat ini nanti. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Mbak Heni Handayani. Saya kira beliau ini sudah sangat populis sekali di publik karena saat ini juga masih dengan posisi yang sama sebagai juru bicara di pasangan yang digadang-gadang atau mungkin sudah bisa dipastikan mencalonkan diri dari jalur independen. Punggawa Macaka itu adalah akronim dari pasangan ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Heni. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki? Sehat. Alhamdulillah. Dari tampilannya sehat beliau. Dan pemirsa, saya juga bersama dengan seorang akademisi. Beliau juga rajin mengamati situasi politik beberapa waktu belakangan ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bung Asdar Abidin. Saya kira pandangan-pandangan pengamatan beliau sangat menarik untuk kita ulas siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bung Asdar. Salam. Iya. Sehat juga Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, sebelum saya ajak Anda untuk berbincang dengan beliau-beliau ini, kita jeda dulu beberapa saat. Pada Pilkada Sulawesi Selatan 2018, kembali muncul politisi yang berani mengambil jalur independen. Adalah Ihsan Yassin Limpo dan Andi Muzakar memilih jalan independen atau perseorangan sebagai jalan politik untuk bertarung di pemilihan gubernur 2018 nanti. Jalan ini ditempuh tampaknya setelah mengamati orientasi partai politik yang cenderung transaksional saat ini. Terlebih bagi pasangan YL Cakka, ada gelagat bahwa partai politik enggan memberikan dukungannya. Hal ini terlihat sejak mula ketika pasangan ini mulai mendeklarasikan diri dan mendekati beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional yang akhirnya melabuhkan pilihan pada pasangan Prof. Nurdin Abdullah Andi Sudirman. Jalan perseorangan butuh energi besar, baik bagi politisinya maupun penyelenggaranya. Verifikasi harus benar-benar memastikan bahwa dukungan KTP dapat dipertanggungjawabkan. Jelasnya majunya YL Cakka sebagai jalur perseorangan memberikan harapan baru bagi proses politik lokal di daerah ini. Dengan cara ini kejumawaan partai politik dapat digerus. Warning yang diberikan politisi sekelas YL di Sulsel menunjukkan bagaimana partai politik mulai ditinggalkan untuk suatu proses demokrasi. Event politik bukan menjadi milik partai, melainkan menjadi milik politisi sejati yang memiliki dukungan kuat. Sekarang tak hanya YL Cakka, politisi petahana di Kota Makassar, Ramadan Dani Kumanto pada pemilihan wali kota nanti juga disebut-sebut memilih jalur independen. Sebuah sikap politik yang tampaknya kian mengkerdilkan peran partai politik pada masa datang. Jalur independen mulanya memang sulit, tetapi jalan ini justru memberikan dukungan politik yang lebih objektif dari awal pertarungan. Ya, pemirsa, kita awali perbincangan kita siang ini dan saya ingin ke Mbak Heni dulu mengkonfirmasi soal kesiapan dari pasangan calon independen ini. Mbak Heni, sampai sekarang seperti apa persiapan tim Punggawa ini? Mungkin publik bisa dapat gambaran dulu. Soalnya ini satu-satunya yang sepertinya akan melalui jalur independen. Alhamdulillah sekarang sudah sampai kepada tahap verifikasi kedua. Jadi verifikasi administrasi yang sudah dilakukan oleh KPU kemarin sudah
selesai Yeah. dan akan disebar ke sebarannya masing-masing di beberapa kabupaten, kemudian diadakan verifikasi faktual. Yeah. Kami bersyukur sudah melewati ambang batas 41% Oh. dukungan KTP untuk pasangan IEL Caka ini sudah memenuhi syarat. Meskipun yang kami masukkan itu 1 juta dukungan, Oh, iya. tapi yang berhasil terverifikasi itu 780, kemudian menjadi 686 sekian-sekian. Itu yang kemudian akan diverifikasi faktual sampai ke kecamatan. Kami menyiapkan supporting unit untuk mengawal verifikasi faktual tersebut. Teman-teman di grassroots, jaringan, komunitas maupun relawan siap mengawal verifikasi itu untuk mengantisipasi kerawanan, kalaupun tiba-tiba di lapangan ada terjadi kecurangan yang tidak kita harapkan. Kami sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi sampai pada hal-hal teknis juga sudah disiapkan, Mbak. Ini ya. Luar biasa. Dan Bung Asdar, saya ingin meminta sedikit pandangan Anda secara umum mengawali perbincangan kita ini. Apa yang Anda nilai dari situasi politik hari ini? Yang katakanlah dalam konteks Sulawesi Selatan mungkin ini juga menjadi hal pertama begitu ya. Ada calon independen di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Anda melihat respon dari masyarakat atau publik sejauh ini seperti apa sih, Bung Asdar? Ya, terima kasih banyak Mas ya. Jadi kelihatan bahwa untuk pilgub atau pilkada langsung untuk di tahun 2018 nanti, saya melihat bahwa fenomena partai politik yang tidak cenderung memberikan rekomendasi, mungkin dikarenakan dengan aturan atau mekanisme partai itu sendiri di internal ya. Di internal atau boleh juga kebiasaan memang kalau partai politik itu ada istilah injury time di politik. Babak-babak akhir ya, gitu ya. Kita bisa mungkin melihat fenomena waktu pilkada DKI. Ya mungkin juga Ahok di awal-awalnya mendaftar atau menginginkan maju melalui jalur independen, walaupun di akhir-akhirnya juga menggunakan dukungan dari partai politik. Ya, Bung Asdar, sebelum kita perdalam perbincangan kita ini, kita tahan dulu Mbak. Ini nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dalam Kupas Peristiwa setelah kita jeda dulu beberapa saat. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam Kupas Peristiwa. Setahu saya bahwa perubahan Undang-Undang kedua, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, ada kemudian Undang-Undang yang menyusul 12 tahun 2008, Bung Asdar ya kalau saya tidak salah. Nah itulah kemudian yang membuat situasi atau fenomenanya menjadi berbeda sekarang ini. Tapi Mbak Heni, saya ingin tanya juga bahwa di awal-awal sebenarnya memang pasangan IEL Caka ini setahu saya mempersiapkan diri independen. Kemudian di pertengahan ada proses-proses konsolidasi dengan berbagai parpol setahu saya ya. Lalu kemudian memilih menetapkan menempuh jalur independen itu kenapa Mbak? Saya pikir ini bagian dari antisipasi yang kami lakukan. Bukan berarti maju melalui jalur independen kami menafikan keberadaan partai politik. Sejak awal saya pikir komunikasi politik Pak Iksan terhadap partai politik itu sangat maksimal. Beberapa bargaining posisi coba dilakukan dan terbukti beberapa partai dari awal komitmen mendukung beliau. Meskipun di tengah jalan tanda petik dijegal oleh lawan politiknya, kemudian nyebrang ke kandidat lain, tapi saya pikir itu wajar dalam perhelatan politik. Sampai 1 hari sebelum mendaftar independen, kami Pak IEL tetap mengkomunikasikan dari partai yang tersisa hari ini P3 dengan Demokrat. Saya pikir itu apresiasi yang besar.
buat tim. Kami juga berterima kasih kepada Demokrat dan P3 yang masih komit dengan dukungan mereka, meskipun pada titik akhir kami memilih untuk masuk menempuh jalur independen. Saya pikir keberadaan partai sama pentingnya dengan dukungan rakyat. Kami ingin pada Pilgub kali ini kami ingin mencetak sejarah baru bagaimana mengintegrasikan dua kekuatan besar ini, kekuatan sipil dan kekuatan partai bersama-sama memenangkan pasangan IEL Caka. Mencetak sejarah berarti Anda harus all out begitu ya, karena Pasti. Setahu saya kalau melalui jalur parpol mungkin orang katakan mesin politik bisa bekerja, tapi independen mungkin sifatnya akan lebih all out begitu, akan setengah mati. Tapi Anda mau cetak sejarah, saya kira ada strategi kan di situ, Mbak Heni? Ya, pasti itu kami lakukan. Saya ingin mengatakan seperti ini, dukungan 1,5 yang ada di kami, 1,5 juta rakyat Sulawesi Selatan yang mendukung itu sudah jauh hari sebelum keluar PKPU baru tentang form pencalonan yang dirubah. Tapi teman-teman tim berhasil mengejar itu dengan form yang baru. Saya pikir ini buah dari kerja keras banyak orang, bukan hanya tim pemenangan, tapi rakyat Sulawesi Selatan yang betul-betul ingin melihat Pak Iksan maju bertarung di Pilgub. Itu menjadi catatan penting buat kami bahwa jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Ini bagian dari grassroots IEL Caka yang kemudian bergerak secara militan untuk memuluskan langkah beliau masuk ke arena Pilgub. Dan komitmen itu harus dijaga berarti Mbak ya. Bung Asdar, saya tertarik dengan fenomena independen ini sebenarnya sejak tahun 2007 kalau saya tidak salah. Independen pertama ya kalau saya tidak salah di Aceh, Bung Asdar, kalau saya tidak salah. Mohon dibenarkan kalau saya keliru. Nah, di situ kemudian akhirnya ada beberapa pemilihan-pemilihan, muncullah kemudian calon independen. Tapi ruangnya kemudian katakanlah peluangnya juga sampai hari ini kita harus akui bahwa mungkin tidak begitu besar, Bung Asdar. Anda lihat peluang ini kemudian seperti apa? Karena kita membaca calon independen sekarang, bagaimana peluangnya gitu, Bung Asdar? Jadi mungkin kita mereview kembali bagaimana calon independen pada pemilu 2015. Itu diikuti oleh kurang lebih 136 calon independen yang tersebar di Indonesia ini. Dan hanya 8 calon yang memenangkan dalam pemilu itu. Selebihnya disapu oleh selebihnya disapu oleh partai. Yang ingin saya katakan begini, bahwa memang peluang yang dilakukan oleh independen itu sendiri ya tentu melibatkan banyak cara ya. Yang cara yang saya maksud tadi strategi bagaimana dia mengamankan suara yang telah dia diperoleh melalui kerja keras tadi, seperti dengan Mbak Heni tadi, dengan cara militan mungkin. Betul. Nah, walaupun tadi saya sambung dari pernyataan Mbak Heni bahwa PKPU nomor 1 tahun 2017 untuk di wilayah Sulawesi Selatan ya, dengan melihat atau merujuk dari jumlah DPT yang ada tahun 2014 pemilu. Kemudian disusul tahun 2016 dan tahun 2017 pilkada, itu kan terdapat kurang lebih 4,6 juta pemilih untuk Sulsel. Betul, Kemudian di dalam turunan daripada PKPU itu kan sangat apa namanya telah dicapai oleh pasangan IEL ini atau independen ini, yaitu minimal 480 sekian ya, 480.000 sekian yang harus dipenuhi. Betul. Nah, sebuah gebrakan juga yang saya lihat bahwa hampir 1,5 tadi ya, 1,5 juta yang dikumpulkan. Dan hari ini ya tentu verifikasi terakhir itu verifikasi faktual yang saya kira sangat mudah untuk dilalui. Begitu ya. Menjadi pertanyaan saya, ini menjadi menarik. Kenapa? Partai politik yang harusnya ikut di dalam proses demokrasi pilkada ini justru masih menunggu dan melihat fenomena itu. Itu jadi tanda tanya juga sebenarnya, Bung Asdar ya. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat awam di bawah, bahwa apa sih yang ditunggu gitu? Apa sih pekerjaan parpol hari ini? Kenapa tidak melibatkan diri di awal-awal untuk mengusung figur-figur yang dianggap memang mumpuni dari segi popularitas maupun elektabilitas.
terutama kader di internal partai sendiri. Terutama kader yang Nasdem, ada ya? di internal sendiri. Iya. Ya, itulah yang membuat saya juga sangat ironi membaca partai politik yang tidak serta-merta menyatakan dukungannya kepada calon-calon yang punya potensi untuk menang. Iya, Anda lihat ada masalah nggak di situ di internal partai? Kalau katakanlah dalam satu partai misalnya harus ada 2 yang maju begitu, ada semacam persaingan juga begitu. Ya, jadi saya melihat memang ini bukan hanya pada kontes Sulsel ya, mungkin juga rujukan dari secara nasional. Iya. Di mana hegemoni antara elit, Iya. ya, kemudian melakukan determinasi sampai kepada DPC, sehingga ya hari ini DPC maupun DPW tadi yang saya sampaikan tidak ada Kekurangan peran begitu ya. kekurangan perang. Yang menurut saya kalau ini dilakukan semacam pendelegasian untuk menentukan sendiri bahwa yang punya potensi di daerahnya masing-masing itu Betul. harus melalui DPC maupun DPD, tapi ini kan tidak. Ya. Seperti yang bahasa tanda kutip membegal, Ya. ya, membegal dalam tanda kutip langsung ke pusat. Ya. Ini kan proses-proses demokrasi yang menurut saya di sekarang ini sangat mencederai daripada demokrasi kita. Tidak seperti seharusnya gitu yang kita Seperti yang harapkan tidak gitu ya. Tapi seharusnya. perjuangan Mbak Heni dan kawan-kawan ini juga berarti kita harus apresiasi juga gitu ya. Sangat diapresiasi, bahkan menjadi mungkin rekor tersendiri ya Iya. untuk di Sulsel ini. Betul. Sebuah tatanan demokrasi di Sulsel ini menjadi unik karena itu tadi Iya. majunya independen, Betul. yang walaupun sebenarnya punya potensi untuk mengusung partai. Ya, apalagi kalau nanti bisa mencetak sejarah itu rekor Mencetak juga berarti. sejarah. Itu Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dalam kupas peristiwa siang ini, namun kita jeda kembali dulu beberapa saat. Pemirsa, menarik perbincangan kita siang ini, ada motivasi-motivasi dan ada inspirasi-inspirasi yang bisa muncul dalam sebuah proses demokrasi, apalagi sekarang ini memang sudah menemukan momentumnya. Kita sudah ada di akhir-akhir tahun 2017 dan kata orang 2018-2019 adalah tahun politik. Nah, Mbak Heni, saya ingin melanjutkan sedikit ini persoalan katakanlah secara administratif. Kalau dari pihak YLCK sendiri merasa berat tidak dengan awal-awalnya begitu ya melihat ini kan ada perubahan kalau saya tidak salah persoalan persyaratan dukungan untuk independen. Nah, apa tanggapannya waktu itu, Mbak Heni? Jadi dari awal sudah terkumpul sampai 1,2 awalnya ya? Ya, sebelum ada perubahan format baru dari PKPU. Kemudian kami di internal sempat bisa nggak ini terkejar gitu dengan limit waktu yang tidak panjang lagi jelang pendaftaran independen. Alhasil kurang lebih 1 bulan teman-teman mengejar itu dan rakyat bersedia untuk mengubah bertanda tangan kembali dengan format yang baru. Dan inilah hasil dari kerja keras teman-teman tim. Kami juga tidak menyangka ekspektasi mereka begitu besar untuk memuluskan jalan menuju jalur independen ini. Dan memuaskan sih hasilnya karena melewati ambang batas syarat 480.000 dukungan. Ya, meskipun sekarang ini masih tahap verifikasi sebenarnya ya. Verifikasi belum final, tapi paling sejauh tidak ini optimisme itu sudah ada ya. Itu menambah optimisme teman-teman tim untuk bekerja lebih maksimal lagi. Iya. Tapi Mbak Heni, saya agak terganggu juga dengan kalimat Anda tadi menjegal itu sebenarnya. Itu sudah saya. Maksudnya apakah ini ada perasaan seperti itu memang? Itu sudah saya perhalus kata-katanya dari membegal ke menjegal sebenarnya, tapi masih terganggu. Dan kenyataan fakta politiknya seperti itu kenyataannya.
saya tidak usah sebut mereknya, salah satu partai yang sudah hitam di atas putih sudah komit tiba-tiba bisa berubah, itu kan unpredictable. Kalau dalam politik itu kita tidak bisa menduga tiba-tiba nyebrang mendukung melawan, dan ini menjadi catatan sendiri buat internal tim bahwa kalau seperti ini kenyataan partai politik hari ini, kita memang harus menyediakan antisipasi yang lain, plan B, istilahnya seperti itu. Dan bukan berarti kami menafikan keberadaan partai, karena kami sangat mengapresiasi beberapa partai yang saat ini masih setia mendukung pasangan ini. Tapi upaya ini saya pikir bagian dari sikap politik IEL Caka, sikap politik dan visi politik, bagian dari visi politik beliau, yang mungkin orang-orang di luar tidak pernah menduga tiba-tiba Pak IEL mendaftar ke jalur independen. Saya pikir banyak beberapa orang yang sempat tidak menyangka. Betul. Ya termasuk saya, Mbak Heni. Bung Asdar, saya kembali lagi persoalan bagaimana membaca peluang atau potensi calon independen ini, bahwa dalam konteks Sulawesi Selatan mungkin ini menjadi hal baru dibanding katakanlah partai-partai yang dari infrastruktur, sumber daya, bahkan anggaran juga kalau kita anggap itu sebagai sebuah mesin besar, itu bisa bekerja dengan cepat katakanlah. Nah, dibanding teman-teman independen tentu ada ya 2 kali lipat energi yang harus disediakan untuk itu. Anda lihat di mana tingkat kesulitannya di situ, Bung Asdar? Kira-kira head to head-nya nih. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pengalaman pemilu 2015 tadi, di mana hanya 8 saja yang bisa memenangkan pertarungan melalui jalur perseorangan tadi ya. Nah, khusus di Sulawesi Selatan ini menarik memang untuk membaca atau memeta bagaimana kekuatan yang dimiliki penggawa Macaka ini. Ya tentu tidak bisa dipungkiri, kedua figur ini kan sebenarnya sudah melewati pengalaman pemerintahan. Setidaknya di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing. Dan secara geopolitik juga sangat mewakili. Ya, walaupun mungkin di beberapa tempat mungkin, tapi paling tidak ini sebuah kekuatan yang apabila dipadu padankan, tentu kerja-kerja di lapangannya nanti akan mungkin terasa mudah. Betul. Nah, persoalannya apakah figur independen itu tidak mempunyai potensi untuk menang? Pendapat saya mungkin ya semua kemungkinan ada ya. Bisa saja terjadi. Bisa saja. Ini kembali lagi kepada tim pemenangannya. Mau nggak bekerja untuk memaksimalkan kerja-kerja politik tadi. Tim pemenangannya ya. Tim pemenangan. Mbak Heni secara langsung. Untuk meyakinkan kepada masyarakat pemilih. Di mana ya sekali lagi hari ini kan yang diinginkan masyarakat itu tidak lagi sekedar janji ya. Kita ini sudah lama berdemokrasi, sudah lama mengikuti kontestasi, melihat, membaca, dan ternyata pilihan kemarin itu perlu dievaluasi. Nah, sekali lagi bagaimana tadi pasangan independen ini, dalam hal ini IEL Caka itu bisa menjual program yang memang pro kepada rakyat. Betul. Saya kira jubir Ibu Heni bisa membaca peluang itu untuk menyampaikan kepada pemilihnya. Betul. Iya, tapi Mbak Heni, persoalan formulasi atau pendekatan saya kira juga Anda sadar betul di tim bahwa menghadapi pasangan-pasangan yang di-backup oleh partai ini kan sungguh sangat luar biasa begitu, kemampuan finansialnya dan lain-lain. Teman-teman sendiri sejauh ini seperti apa sih strateginya begitu, keyakinannya? Sampai sejauh ini kami optimis bisa melalui ini, karena dengan adanya dukungan sekian ribu dukungan rakyat itu, saya pikir itu menjadi modal sosial yang sangat besar buat kami. Ada tren baru sebenarnya, kalau saya melihat ada tren baru di dunia perpolitikan kita hari ini, ketika partai-partai tidak hanya dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan internal partai, tapi ada invisible hand, saya menyebutnya seperti itu, kekuatan-kekuatan di luar partai yang mempengaruhi kebijakan partai. Oke, Mbak Sangat Heni, aneh kan ketika ada calon yang secara elektabilitas dan popularitas dia mumpuni, tapi tidak didukung oleh partai. Salah satu contoh nanti Makassar. saya lanjutkan, Mbak Heni, kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan, masih ada waktu. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini setelah kita jeda kembali dulu beberapa saat. Pemirsa, kita masih melanjutkan untuk meraba, membaca, atau juga kira-kira ya menduga-duga lah seperti apa peluang pasangan independen dalam konteks pemilihan langsung ini atau Pilgub Sulsel 2018 ini. Dan saya kira publik juga mungkin punya referensi awal begitu, Mbak Heni, bahwa sebelumnya pasangan ini kan sebenarnya seperti sangat meyakinkan sekali begitu ya. Ada komunikasi yang intens dibangun, kemudian ya ekspektasi publik juga mengatakan oke, ini jalan dengan parpol ini misalnya. Tapi terakhir last minute kemudian ini juga sesuatu hal yang mengejutkan, tiba-tiba sudah ada upaya untuk memastikan melalui jalur independen. Itu komunikasinya di mana sebenarnya yang kemarin tidak nyambung gitu katakanlah, atau mungkin ada inisiasi lain dari pasangan YLCK ini untuk memutuskan melalui jalur independen gitu. Ya, jadi memutuskan masuk lewat jalur independen memang last minute. Banyak yang penasaran, saya kira banyak yang penasaran karena beranggapan bahwa sudah ada Demokrat dan P3 sudah mencukupkan kursi untuk dukungan untuk maju lewat jalur partai politik. Tetapi kami ingin sebenarnya menenangkan hati salah satu partai yang masih berpolemik di internal mereka. Begitu ya. Dan buat kami pilihan untuk jalur partai politik ini agak gambling untuk kita pertahankan. Bukan kita menafikan keberadaan mereka, tapi kami ingin ikut berupaya membantu untuk meminimalisir polemik tersebut. Jangan bergantung juga begitu ya? Ya, betul. Di satu sisi juga kami punya antisipasi yang lain dan alhamdulillah partai-partai yang ada di barisan YLCK juga mensupport upaya kami untuk menempuh jalur independen. Tapi saya ingin juga melihat peluang-peluang komunikasi itu lebih lanjut kira-kira Mbak Heni dengan parpol katakanlah. It's okay, sekarang batas waktunya mungkin dalam hal ini seperti kasus Ahok tadi katakanlah misalnya Mbak Heni. Peluang seperti itu seperti apa ke depan? Sampai sejauh ini komunikasi antar partai dalam menggalang kekuatan-kekuatan untuk maksimalkan kerja-kerja pemenangan dilakukan, termasuk menarik beberapa potensi-potensi kader internal Demokrat dan P3 untuk sama-sama terlibat di struktur pemenangan di YLCK. Dan itu sementara kami susun, kami rancang jadi memaksimalkan potensi kader yang dimiliki oleh kedua partai ini dan menggabungkan dengan teman-teman yang terlibat di internal tim rumah kita. Anda boleh komit, tapi mereka komit gak loh, Mbak? Kami selalu percaya dengan mereka, terlepas ada hal-hal yang di luar prediksi kami, tapi sampai hari ini kami selalu percaya orang-orang yang berada di barisan pendukung pasangan ini. Iya, oke. Bung Asdar, masih dalam rangkaian membaca sebenarnya peluang ini. Saya juga ingin sedikit melenceng persoalan kader di internal parpol hari ini. Saya ingin memperpanjang tadi yang Anda sebutkan. Apakah kepercayaan diri partai politik untuk mengusung para kader-kadernya sekarang ini ada pada titik yang tidak seperti kemarin lah begitu ya. Tadi Anda katakan euforianya partai juga sekarang tidak begitu. Mereka harus menunggu lama, tapi tidak jelas juga apa yang mereka tunggu gitu. Nah, Anda lihat ada masalah apa sih di internal partai, Bung Asdar? Ya, saya kira ini
ini juga menjadi tren dan fenomena tersendiri ya untuk pilkada serentak yang kedua yang akan dilaksanakan di tahun depan ini. Iya. Kenapa partai politik tidak percaya diri dan berani mengusung kader-kader yang tanda kutip lahir dari rahim sendiri? Iya. Ini kan menjadi sebuah menjadi sesuatu yang sering kami diskusikan. Betul. Dan berada pada satu kesimpulan bahwa memang kader ataupun di internalnya sendiri itu sudah ada saling ketidakpercayaan. Begitu ya? Ya, mungkin karena persoalan sekali lagi dalam politik itu kan dinamis. Betul. Hari ini mungkin kepentingannya berkawan mungkin. Ya. Hari ini kita sama-sama satu partai, tapi belum tentu pada saat pilkada atau sebuah kontestasi itu kita sama-sama. Ya, tapi publik butuh pembelajaran politik yang positif, Ya, Mas Dar. itu Nggak boleh pasti. juga dibiarkan seperti itu Ya, itu situasinya. pasti. Hanya saja, ya itu tadi, politik itu sangat dinamis. Tetapi ketika politik mengabaikan tadi etika-etika, Iya. orang tua kita akan selalu, sampai hari ini mungkin masih sangat populer kita harus lakukan itu. Seperti yang disampaikan atau diutarakan oleh para tokoh-tokoh kita di Sulsel ini. Iya. Yaitu sipakat tahu, sipakat ingat dan sipakat lebih. Iya. Ini juga tidak masuk ataupun tidak dalam area ruang-ruang di partai itu tidak terjadi seperti itu. Mereka mengabaikan persoalan siapa yang mampu dan siapa yang bisa. Iya. Mereka jalan masing-masing. Oh. Sehingga apa yang terjadi, mereka tersandra ketika tahapan politik sudah mendekati, nah tiba-tiba mereka panik sendiri. Ya, Ini kan persoalan tadi tidak sedia payung sebelum hujan. Lain halnya dengan pasangan independen hari ini, yang jauh-jauh hari ketika tersandra oleh pembegalan tadi, maka dia harus membentengi atau paling tidak menenangkan hati pendukungnya untuk maju melalui jalur independen. Betul. Saya kira ini sebuah terobosan ataupun paling tidak menjadi catatan tersendiri untuk pilkada di Sulsel Sulawesi ini, Selatan, bahwa tidak mesti harus menggunakan partai politik untuk maju oleh karena kehendak rakyat. Iya, luar biasa. Kita tahan lagi Mbak Heni dan Bung Asdar, nanti kita teruskan bagian akhir perbincangan kita ini. Dan pemirsa, kita masih akan meneruskan kupas peristiwa setelah kita jeda beberapa saat. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sesi akhir kupas peristiwa siang ini. Dan saya masih bersama dengan tamu-tamu saya yang terhormat. Ada Bung Asdar Abidin, juga ada Mbak Heni Handayani. Dan saya ingin kembali melanjutkan ke Mbak Heni dulu. Mbak Heni, katakanlah sekarang proses verifikasi itu masih sementara berlangsung. Ya, katakanlah situasinya nanti juga bisa dipastikan setelah pihak panitia penyelenggara pilkada ini, dalam hal ini KPU, kemudian memutuskan gitu. Tapi sekarang ini katakanlah dalam rangka mengawal verifikasi itu, kemudian juga perencanaan-perencanaan berikutnya kalau terjadi sesuatu hal yang luar biasa atau biasa, apa ada langkah-langkah strategis Mbak Heni ke depan oleh tim gitu katakanlah? Iya, jadi kemarin yang terkumpul itu 1.500.000 dukungan. 1.500.000 yang dukungan. Kami store 1 jutanya 500-nya untuk membackup jika ke depan ada masalah, ya, jadi misalnya sudah diantisipasi sudah ada antisipasi di internal tim. Ya. Ada backup data kurang lebih 500.000. Ya. Ya, seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ya katakanlah sesuai dengan peraturan, misalnya ada kendala-kendala teknis misal begitu, itu juga sudah ada perencanaan nggak Mbak Heni? Ya, dari kawan-kawan. Jadi itu sudah kami rencanakan beberapa agenda-agenda strategis untuk mengawal verifikasi faktual sampai kecamatan, bahkan sampai dari rumah ke rumah. Itu sudah
diantisipasi, ada tim tersendiri yang bergerak untuk itu. Ya, dan Bung Asdar, kita dalam rangka membaca kira-kira peluang independen ini, kalau dalam konteks Sulawesi Selatan, karakteristik masyarakat kita ini, kalau yang Anda lihat, kira-kira potensi atau peluang independen dengan parpol ini head to headnya seperti apa sih? Tadi ada sampel yang Anda katakan 2015. Saya mau lupakan itu, dalam konteks sosial kira-kira Anda seperti apa nih, Bung? Kalau melihat partai politik hari ini yang tidak serta-merta melibatkan diri dalam kontestasi atau tanda kutip memberikan rekomendasi kepada calon atau figur, itu sebenarnya menggerus partai itu sendiri. Itu dalam efeknya, tanda kutip, itu efeknya. Karena kenapa? Dan saya ingin katakan begini, masyarakat kita itu kan setidaknya diberikan kepastian. Begitu. Harusnya kan kendaraan dalam hal ini partai politik di awal-awal atau jauh-jauh hari itu sudah melakukan itu. Paling tidak sudah menentukan pilihan bahwa kami akan mengusung dan memberikan rekomendasi kepada si A atau si B. Tapi yang terjadi kemudian justru independen yang running atau bisa dibilang seperti bukan punya keyakinan seperti gitu ya? Seperti yang disampaikan oleh Mbah Heni, bukan menafikan ataupun menafikan peran-peran partai politik. Tetapi sekali lagi jangan sampai di tengah jalan mereka tersandar hanya karena persoalan tidak cukup untuk mendaftar di KPU, lebih baik mendaftar secara independen dulu. Begitu ya. Nah, yang ingin saya katakan juga pada closing statement pada siang hari ini, ya marilah kita lupakan kedekatan kita dengan persoalan partai politik apa, yang mengusung siapa. Tapi marilah kita melihat hari ini siapa atau independen yang mau maju ini, ya kita berikan ruang. Kita berikan ruang, kemudian saya kira masyarakat akan menentukan pilihan. Betul, betul. Sekali lagi peristiwa politik ataupun pemilu di 2015 itu sebagai catatan bahwa ternyata juga independen itu ada yang menang. Ya, independen itu ada yang menang. Walaupun sebenarnya independen itu juga merupakan irisan atau barisan dari partai politik sebelumnya. Dan mungkin karena tidak, sebenarnya dia kader dari internal, ada dari internal partai, tetapi mungkin ada komunikasi politik yang buntu, hanya dia menggunakan jalur independen. Nah, yang ingin saya katakan lagi bahwa ya dengan majunya IEL dan Caka ini melalui jalur independen, berarti sebuah perubahan besar dalam konstelasi politik di Sulawesi Selatan. Dan kemarin kan juga kita sudah lihat bagaimana petahana di tingkat Pilwalkot juga maju melalui jalur independen. Itu kan suatu daya tarik tersendiri ketika independen lebih cepat running dibandingkan daripada partai politik. Lebih cepat panas gitu. Tapi Mbak Heni, keyakinan saja kan nggak cukup sebenarnya ya untuk hal ini. Jadi juga butuh di backup yang lain-lain. Sekarang kalau saya tanya ke Anda, Mbak Heni, sejauh mana sih Anda lihat potensi bisa, ya katakanlah mungkin dengan pertarungan ini Anda keluar mencetak sejarah gitu. Pasti ada indikator-indikator juga yang Anda susun, kemudian ada target-target juga yang mungkin sudah Anda buat sebagai sebuah strategi gitu. Kawan-kawan di tim seperti apa, Mbak Heni? Saya pikir rumus menang itu adalah strategi plus manajemen tim yang baik, kemudian disokong oleh finansial. Saya pikir finansial itu nomor sepersekian dari dua yang saya sebutkan di awal, adalah bagaimana memanage potensi-potensi yang ada di internal tim ini secara baik, terukur, dan sistematis. Dan itu upaya-upaya itu yang sementara kami lakukan di internal tim, supaya kekuatan-kekuatan ini jelas siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa. Dan saya pikir Anda punya pengalaman cukup di situ ya. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali Mbak Heni dan juga Bung Asdar sudah hadir. Mudah-mudahan pikiran-pikiran Anda siang hari ini bisa menjadi referensi positif untuk publik. Dan pemirsa, tentu juga kami menyampaikan terima kasih untuk apresiasi Anda. Kita akan ketemu dalam Kupas Peristiwa pada episode lainnya pekan depan. Selamat siang dan wassalam.